penapasan yang berlangsung selama 14 hari. ISPA merupakan penyakit yang banyak dijumpai pada balita dan anak-anak, mulai dari ISPA ringan sampai berat. ISPA yang berat jika masuk ke dalam jaringan paru-paru akan menyebabkan pneumonia. Pneumonia merupakan penyakit infeksi yang dapat menyebabkan kematian, terutama pada anak-anak. Etiologi ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Proses terjadinya ISPA diawali dengan masuknya beberapa bakteri dan genus Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus, Bordetella, dan Corynebacterium dan virus dari golongan mikrovirus. Kuman ini akan melekat pada sel epitel hidung dengan mengikuti proses pernafasan. Maka kuman tersebut bisa masuk ke bronkus dan masuk ke saluran pernafasan yang mengakibatkan demam, batuk, pilek, sakit kepala, dan sebagainya. Di sini juga ada patofisiologi ISPA juga. Menurut Amalia Nurin dan kawan-kawan tahun 2014, perjalanan alamiah penyakit ISPA itu dibagi 4 tahap, yaitu tahap prepatogenesis. Itu adalah penyebab telah ada tetapi belum menunjukkan reaksi apa-apa. Terus ada tahap inkubasi, yaitu virus merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa. Tubuh menjadi lemah apalagi bila keadaan gizi dan daya tahan sebelumnya rendah. Terus yang ketiga, ada tahap dini penyakit. Dimulai dari munculnya gejala penyakit, timbul gejala demam dan batuk. 4. Tahap lanjut penyakit dibagi menjadi 4, yaitu dapat sembuh sempurna, sembuh dengan atelektasis, menjadi kronis, dan meninggal akibat pneumonia. Saluran pernafasan selama hidup selalu terpapar dengan dunia luar, sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan suatu sistem pertahanan yang efektif dan efisien. Tanda dan gejala ISPA. Gambaran klinis secara umum yang sering didapat adalah rinitis, nyeri tenggorokan, batuk dengan dahak kuning atau putih kental, nyeri retrosternal, dan konjungtivitis. Gejala ISPA dibagi dalam tingkat keparahan sebagai berikut menurut Rosana tahun 2016. Ada gejala ISPA ringan, ada gejala ISPA sedang, ada gejala ISPA berat. Gejala ISPA ringan itu seperti ini gejalanya. Ada batuk, serak, pilek, panas atau demam. Kalau gejala ISPA sedang, itu gejalanya seperti ini. Pernapasan cepat, suhu tubuh lebih dari 39 derajat Celcius, tenggorokan berwarna merah, timbul bercak-bercak merah pada kulit menyerupai bercak campak, telinga sakit atau mengeluarkan nanah dari lubang telinga, pernapasan berbunyi seperti mengorok atau mendengkur. Terus gejala ISPA berat, itu gejalanya seperti ini. Bibir atau kulit membiru, anak tidak sadar atau kesadaran menurun, pernapasan berbunyi seperti mengorok dan anak tampak gelisah. Sela iga tertarik ke dalam pada waktu bernafas. Nadi cepat lebih dari 160 kali per menit atau tidak teraba. Tenggorokan berwarna merah. Di sini juga ada penata laksanaan ISPA. Terapi untuk ISPA atas tidak selalu dengan antibiotik karena sebagian besar kasus ISPA adalah disebabkan oleh virus. ISPA yang disebabkan oleh virus tidak memerlukan antiviral tetapi cukup dengan terapi. Guna untuk mengurangi gejala dan meningkatkan performa pasien berupa nutrisi yang adekuat pemberian multivitamin. Ada antibiotik. Antibiotik itu hanya digunakan untuk terapi penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Idealnya berdasarkan jenis kuman penyebab. Utama ditujukan pada pneumonia, influenza, dan aureus. Di sini juga ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang lazim dilakukan itu ada pemeriksaan kultur, ada pemeriksaan hidung darah, ada pemeriksaan fototoraks jika diperlukan. Pencegahan ISPA. Menurut Hastuti, pencegahan ISPA dapat dilakukan dengan A. Menyediakan makanan bergizi sesuai preferensi anak dan kemampuan untuk mengkonsumsi makanan untuk mendukung kekebalan tubuh alami. Ada pemberian imunisasi lengkap kepada anak, ada keadaan fisik rumah yang baik seperti ventilasi di rumah dan kelembapan yang memenuhi syarat. D. Menjaga kebersihan rumah tubuh bebas kuman penyakit. Menghindari
pajanan asap rokok, asap dapur. F. Mencegah kontak dengan penderita ISPA dan isolasi penderita ISPA untuk mencegah penyebaran penyakit. Terima kasih Ibu, ini hasil pengerjaan dari kelompok kami 3 orang. Sudah. Itu sekilas tentang ISPA, ya. Jadi, perhatian khusus pada ibu hamil dan persalinan. Kira-kira apa? Mungkin karena Bu Dwikus ini orang paru-paru, mungkin bisa jawab. Kira-kira apa? Ini secara umum. Ya, toh? Ya. Ini dengan ISPA secara umum. Menurut saya yang bisa terjadi di ibu hamil dan bayi mungkin paparan karena ini TBC itu berkelanjutan seperti itu yang perlu diperhatikan untuk ibu dan bayinya nih, ke depannya. Di antaranya penyakit yang menjadi perhatian itu adalah 1 TBC, 2 asma bronkiale, 3 pneumonia, 3 pneumonia. Jadi ada 3 kasus poin pokok itu. Tabungnya ya ndek kono to, Mbak. Mari Caca sing kena kasus iku. Lah iya kan ya ndek kayu kene to. Ngono. Disele Bu Esti berarti. Ini dibalekno ya, heeh. Esti wingi kan pinjaman. Karo ta? Iya. Heeh. Esti sak ono apa ora? Lah ini ora ono nyari njebot iki. Oh ya dicoba ae lah ngono. Iya dicoba ae. Asma bron dan pneumonia. Dalam TBC itu pembuluh darah ini takutnya ada yang kena. Tidak semua TBC itu batuk darah, tidak. Tetapi pembuluh darah ini rentan. Sehingga mudah berdarah. Kayak gitu. Nah, terus bagaimana? Kalau TBC aktif, apakah itu walaupun tidak ada kasus, oh ini panggulnya tidak sempit, ini tidak, panggulnya tidak sempit, sudah turun. Nah, terus apa itu? Tensinya bagus, segalanya bagus, tapi dia TBC aktif, maka kemungkinan untuk DSC itu ada indikasi. Yaitu tadi karena takut pembuluh darah ini pecah. Ya, jadi kamu tulis penyakit paru-paru dalam kehamilan itu pertama yang menjadi perhatian adalah 1 TBC. Ya. Tuh. Nah. 2, asma bronkiale. Nah. Asma itu adalah suatu penyempitan pembuluh darah. Jadi terjadi spasme. Asma bronkiale itu menyempit. Akhirnya kalau bernapas bunyinya nik nik nik. Itu akibat penyempitan
dari saluran nafas itu asma. Nah, dia aktif masih asma. Kemudian proses persalinan. Nah, karena ada rangsangan, satu ada rangsangan, dua kebutuhan O2 yang meningkat, maka paru-paru ini akan bekerja dengan kuat, sweat, hiperaktif. Ya, yang ketiga adalah pneumonia atau radang paru-paru. Ya. Jangan lupa absen ya. Jadi ada 3 penyakit yang menjadi perhatian di dalam kehamilan dan persalinan di paru-paru. TBC, asma, dan pneumonia. Tanggung jawab, baik alat-alat itu mendur. Dicoba kedua ini sudah dari saya sekian dulu. Ingat-ingat 3 penyakit itu. Ya. Di slide pun nggak ada sama sekali tadi. Itu asma secara saluran pernapasan secara umum. Orang masalah. Setidaknya kita mengerti. Ya. Jadi slide-nya temanmu tadi, kamu tambahkan dengan apa yang dibicarakan Ibu. Ada 3 poin. Cok lali. Gue tak tahu no. Nah. Tuh. Yes, lanjut ayo. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Saya moderator sekaligus pemateri pertama atas nama Marlestrini Bulu. Dan lah kok apa jenenge perhatian banget urunan ulungewan digitu kok no buah Risiko tinggi. Kemampuan tersebut sangat penting bagi bidan karena apabila kejadian yang merugikan dapat diprediksi dan dilakukan tindakan untuk pencegahan atau bidan siap menanganinya secara efektif. Lanjut, Beb. Yang pertama, Antonia Uteri. Antonia Uteri merupakan penyebab terbanyak perdarahan postpartum dini, yaitu 50%, dan merupakan alasan paling sering untuk melakukan histerektomi postpartum. Kontraksi uterus merupakan mekanisme utama untuk mengontrol perdarahan setelah melahirkan. Antonia terjadi karena kegagalan mekanisme ini. Antonia Uteri adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Lanjut. Dek, PPT-mu kamu kirim di mana? Di email, Bu. Dikirim sama Ivani. Kapan tuh? Kiriman ulang sekarang lagi. Iya, Bu. Apa saya bisa melanjutkan, Ibu? Baik, yang kedua, etiologi. Antonia Uteri dapat terjadi pada ibu hamil dan melahirkan dengan faktor predisposisi atau penunjang seperti yang pertama, regangan rahim berlebihan seperti gemelimakrosomia, polyhydramnion, atau paritas tinggi. Dan yang kedua, umur yang terlalu muda
atau terlalu tua. Yang ketiga, multipara dengan jarak kelahiran yang pendek. Dan yang keempat, partus lama atau partus terlantar. Yang kelima, malnutrisi. Yang keenam, penanganan yang salah dalam usaha melahirkan plasenta. Misalnya, plasenta belum terlepas dari dinding uterus. Dan yang ketujuh, adanya mioma uteri yang mengganggu kontraksi rahim. Yang keempat, ada penata laksanaan. Dalam penata laksanaan ada 7. Yang pertama, masase fundus uteri segera setelah lahirnya plasenta atau maksimal 15 detik. Belum, Beb. Belum selesai. Belum selesai slide keempat, Beb. Dia yang 3 penata laksanaan. Ini Nona, ini yang nomor keempat kan? Slide keempat kan? Iya. Ini sudah ini. Iya, iya, Beb. Dan kedua, pastikan bahwa kantung kemih kosong. Yang ketiga, lakukan kompresi bimanual interna selama 5 menit. Kompresi uterus ini akan memberikan tekanan langsung pada pembuluh terbuka di dinding dalam uterus dan merangsang miometrium untuk kontraksi. Nyupok nih dulu saya bahas tak ngajar sih. Cukup nambah mat. Itu bahasa tak catat tak untuk diri ya. Kami ambil apa? Kok kau nak saya nana lo anak kabeh niku. Ojo. Retensio plasenta satu pengertian. Retensio plasenta lepasnya plasenta tidak bersamaan sehingga masih melekat pada tempat implasi, menyebabkan retraksi dan kontraksi otot uterus sehingga sebagian pembuluh darah satu. Sementara 2 itu arek-arek sing iki cek HP pakai miliknya sendiri-sendiri. Itu maternal, gravida tua atau dan arek-arek sing calon iki dua faktor uterus iku gak duwe bekas alat untuk sesar. Ada terus efektifnya kontraksi uterus. Sudah. Yang ketiga faktor plasenta previa, implantasi korneal, plasenta akreta, dan kelainan bentuk plasenta. Lanjut, Beb. Yang ketiga, klasifikasi. A. Plasenta adesiva, plasenta yang melekat pada BC2 endometrium lebih dalam. Yang kedua, plasenta akreta, corialis, tumbuh menembus miometrium seperti serosa. Yang ketiga, plasenta increta, corialis, tumbuh lebih dalam dan menembus BC2 endometrium sampai ke miometrium. Yang keempat, corialis, tumbuh menembus serosa peritoneum, dinding rahim. Yang kelima, plasenta tertahannya plasenta di dalam kontraksi ostium uterus. Yang keempat, penata pelaksanaan apabila plasenta belum lahir setengah atau 1 jam setelah bayi lahir. Terlebih lagi apabila disertai pendarahan, lakukan plasenta manual. C. Emboli air ketuban. Pengertian emboli air ketuban adalah masuknya air ketuban kalau baca.
sirkulasi darah ibu. Yang dimaksud komponen di sini adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam air ketuban seperti lapisan kulit janin yang terlepas, rambut janin, lapisan lemak janin, dan cairan kental. Etiologi belum jelas diketahui secara pasti. Lanjut. Faktor risiko. Yang pertama, multipara, yang kedua solusi plasenta, yang ketiga UVD, yang keempat Pertus prepitatus, yang kelima suksio Suction kuret. suction kuret, yang ke Mbok lek browsing kuwi dibenakno. Ojo langsung ditayangkan. Masuk ABCDE lagi. maaf, trauma abdomen versi luar, amniocentesis. Yang keempat, gambaran klinik umumnya terjadi secara mendadak. Yang pertama, pasien hamil tiba-tiba mengalami kolaps. Yang kedua, menjelang akhir persalinan, pasien batuk-batuk, sesak, terengah-engah, dan keadaan kardiak arrest. Lanjut. Penata laksanaan. Yang pertama, penata laksanaan primer bersifat support dan diberikan secara agresif. Yang kedua, terapi awal adalah memperbaiki cardiac output dan mengganti DIC. Yang ketiga, bila anak belum lahir, lakukan section sesar dengan catatan dilakukan setelah keadaan umum ibu stabil. Yang keempat, X-ray toraks memperlihatkan adanya edema paru dan bertambahnya ukuran atrium kanan dan vertikal kanan. Yang kelima, pemeriksaan laboratorium asidosis metabolik. Yang keenam, terapi tambahan 1, resusitasi cairan, infus dopamin untuk memperbaiki cardiac output. Yang ketiga, adrenalin untuk mengatasi anafilaksis. Yang keempat, terapi DIC dengan frozen plasma. Yang kelima, terapi pendarahan pasca persalinan dengan oksitosin. Yang keenam, segera rawati. Yang lanjut ya. Lanjut. D. Robekan jalan lahir. Klasifikasi robekan jalan lahir adalah sebagai berikut. Yang pertama, robekan perineum adalah robekan yang terjadi pada saat bayi lahir, baik secara spontan maupun dengan alat atau tindakan. Robekan perineum umumnya terjadi pada garis tengah dan bisa menjadi luas apabila kepala janin lahir terlalu cepat. B. Etiologi, kepala janin terlalu cepat lahir. Yang kedua, persalinan tidak dipimpin sebagaimana mestinya. Yang ketiga, adanya jaringan parut dan perineum. Yang keempat, adanya distosia bahu. Lanjut, Mit. Lanjut. Sudah robekan jalan lahir. Belum, Bu, masih 1. Lanjut, deh. Nanti kalau mati, zoomnya mati langsung berhenti ya. Nggak lanjut lagi, wis. Iya, Bu. Saya terangkan minggu depan ya. Baik, sudah? Lanjut, Mai. Sok. Kalau bisa pindah slide, Mama. Nggak tahu kenapa. Kita itu kalau harus maju 2. Nah, 2 itu ya kudu ngoyo lek maca. Saya akan melanjutkan yang kedua, shock obstetrik. Pengertian shock adalah suatu keadaan disebabkan gangguan sirkulasi darah ke dalam jaringan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan yang tidak mampu mengeluarkan hasil metabolisme. Penyebab
1. Pendarahan, 2. Infeksi berat, yang ketiga solusio plasenta, yang keempat inversio uteri, yang kelima emboli air ketuban, dan yang keenam komplikasi anestesi. Lanjut, Beb. Gejala klinik, 1. Tekanan darah menurun, 2. Nadi cepat dan lemah, yang ketiga keringat dingin. Sianosis jari-jari, sesak nafas, penglihatan kabur, gelisah, oliguria. Penata laksanaan penanganan syok terdiri dari 3 garis utama, yaitu 1. Pengembalian fungsi sirkulasi darah dan oksigenasi, yang kedua eradikasi infeksi, dan yang ketiga koreksi cairan dan elektrolit. Baik, sekian dari presentasi kami. Ya, Terima sudah. kasih atas Jadi, komplikasi skala 3. Nah, ayo PPT-nya dianu. Nah, yes. Jadi komplikasi skala 3. Skala 3 itu setelah lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta. Setelah lahirnya plasenta sampai 2 jam postpartum itu skala 4. Nah, ini komplikasi skala 3 dan skala 4. Nah, yang komplikasi skala 3 yang mana? Berarti retensio plasenta. Tuh. Kalau atonia uteri masuk mana? Atonia uteri masuk skala 4 setelah plasenta lahir. Ya, tidak ada kontraksi.